Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Ya, malam. Selamat malam untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam berkahan Sang Pencipta. Pada malam hari ini, dalam podcast perdana kami, saya di sini sebagai host. Saya dari semester 4 jurusan Tasawuf Psikoterapi. Nama saya Ervin Zainul Haki, bisa dipanggil Ervin, kalau di rumah saya dipanggil Kevin. Mas Kevin ya. Dalam podcast perdana ini mengambil tema tentang pemaknaan mahasiswa Tasawuf Psikoterapi tentang tasawuf. Dan narasumber kali ini orang yang sangat luar biasa. Biasa saja, Mas. Biasa saja. Orang yang sangat luar biasa menurut saya, Mas. Monggo diperkenalkan. Oh iya, terima kasih Mas Ervin. Sebelumnya selamat malam semua. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber ya. Yeah. Saya judulnya kaget loh. Kok hari saya? Kenapa hari saya? Awalnya dulu dihubungi oleh oleh ketua MPS ya. Suruh jadi narasumber loh. Tentang apa? Oh, tentang ini ilmu tasawuf loh. Akhirnya ya udah saya membisarkan diri ini Mas Erwin. Jadi kita sama-sama belajar saja. Nanti kalau ada salah kata dari saya mohon dimaklumi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurian Hamdani, biasa dipanggil Mas Nur. Mas Nur. Oke, Mas Nur. Oke, santai saja ya. Mas Nur. Oke. Jadi gini, latar belakang saya sebenarnya tidak wow banget, Mas. Saya ini cuma orang biasa, tidak seperti yang lain-lain. Ada yang mungkin dari pondok, yang mungkin dari istilahnya pernah nyantri atau pernah ikuti kajian-kajian keagamaan yang lain itu. Saya pernah tapi tidak seintensif yang lain. Jadi awalnya itu saya kaget loh, kenapa kok harus saya gitu. Jadi oh iya kamu kompeten katanya gitu. Wah, saya kok malah diginiin, tapi ya udahlah kita jalan aja gitu. Mungkin dari ini ya, perkenalan dulu, kita santai-santai dulu. Nggak usah tegang kita. Santai. Untuk alamat Mas di mana? Oh iya, saya tinggalnya di Rejo Tangan. Tempatnya ya, kalau main-main ke Rejo Tangan, monggo Pinara. Biasa rumah saya dekatnya Min Rejo Tangan, Min 5 Rejo Tangan. Tuh. Keseharian saya di rumah ya ini masih kuliah alhamdulillah. Juga sama seperti Mas Ervin, masih semester 4 ini, Mas. Jadi satu kelas ya, Mas ya. Iya, ini berhubung lumayan akrab ya. Jadi enggak usah santai-santai aja lah kita. Mungkin kita tahu ya, kata Mas Nurian tadi biasa-biasa saja, tidak ada background pesantren atau apa ya. Ya mungkin menurut saya itu gini, Mas. Kalau orang Jawa kata itu ada pepatah ya. Iya. Mungkin sebuah kata lah. Semakin padi berisi itu semakin merunduk. Mungkin Masnya semakin merunduk juga ini ya. Banyak ilmunya jadi terlihat biasa-biasa aja, tapi sebenarnya sangat berisi. Baik. Ya. Langsung saja, Mas ya. Kan ini tadi temanya tentang pemaknaan mahasiswa tasawuf psikoterapi terhadap keilmuan tasawuf. Iya, betul. Menurut Mas sendiri, pertama-tama itu tasawuf itu apa sih? Oke, saya jawab. Kalau istilah santai ya kita, Mas. Iya. Kalau tasawuf dulu kan background, sekarang saya kuliahnya di
jurusan tasawuf psikoterapi ya Mas ya. Nggih. Itu banyak sekali pelajaran-pelajaran itu tentang keagamaan, terutama pengertian dasar dari tasawuf. Biasanya kita mendengarkan atau mendapatkan materi itu menurut tasawuf juga banyak dari tokoh-tokoh Islam juga. Nah, kalau tasawuf itu biasanya berhubungan dengan apa ya, keberagamaan Islam ya Mas ya. Jadi apa ragamnya keilmuan itu masuk semua dalam tasawuf. Jadi bisa dibilang tasawuf ini adalah ilmu untuk memahami kita, memahami diri kita, dan supaya lebih dekat pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menurut Mas pribadi ya seperti itu ya? Iya, ini karena apa ya? Istilahnya banyak dari luaran-luaran itu pengertian tasawuf kan sangat luas, Mas. Iya, banyak sekali bahkan. Ya, ini yang saya ambil. Pada intinya semua hakikat atau semua kajian-kajian agama atau kajian-kajian terutama Islam itu berfokusnya pada tasawuf. Gitu. Kebanyakan dari kita itu mungkin kurang tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya mempelajari ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari gitu. Intinya tanpa kita sadari kita itu sudah mempraktekkan ya. Iya, betul sekali. Tapi dalam artian ketika apa ya, istilahnya kita dimasukkan ilmu tasawuf itu pada lingkungan kita itu sebenarnya kurang lebih apa ya, banyak sekali. Dalam artian kita kalau sholat bagaimana, dalam kita beradab bagaimana, dalam kita apa mendekatkan diri kepada Allah itu bagaimana, itu sebenarnya sudah masuk dalam ranah tasawuf. Itu. Ya, untuk Mas pribadi ya ini ya. Iya. Menurut Mas apa sih relevanitas tasawuf yang diajarkan kuliah dan di kehidupan Anda itu apa? Relevanitasnya apa gitu? Oh iya, hubungannya ya Mas ya. Itu sebenarnya banyak sekali yang tanpa saya sadari dan saya baru sadar akhir-akhir ini Mas sebenarnya. Dapat hidayah. Oh iya betul. Karena apa ya, dulu itu sebenarnya sudah karena lingkungan saya itu kebanyakan apa ya, mayoritas Islam. Jadi kayak homogen di sana itu semua mayoritas Islam. Jadi dari kecil saya itu ilmu agama Islam itu masuk semua ke saya. Tapi dengan syarat itu saya belum sadar. Saya cuma ada ini saya laksanakan. Disuruh ini sholat begini saya laksanakan. Lalu ada juga kalau ikut kayak ormas atau kegiatan masyarakat itu ya saya laksanakan juga. Tapi di situ tidak ada rasa apapun sebenarnya. Ya sudah saya lakukan saja gitu kan. Jadi dan tanpa sadar itu sampai selama ini Mas. Kira-kira sampai kalau sekarang umur saya sudah sekitar 20 ya Mas. 20 berarti sekian lama itu. Saya baru sadar beberapa belakangan ini. Oh alah, ternyata ini tuh tasawuf. Jadi ini gunanya tasawuf di kehidupan saya. Jadi kayak setiap kali kita sholat dulu diajarkan yang pertama ketika kita menginjak tasawuf itu di kuliahan itu dijelaskan bahwa tasawuf itu adalah sebuah elemen dalam diri manusia dan itu terdiri dari 3 elemen yaitu iman, Islam dan ihsan. Nah, itu dari ketika saya memaknai bahwa dalam diri saya itu ada sesuatu ajaran-ajaran ketasawufan yang selama ini belum saya sadari. Saya begitu tahu pengetahuan itu, ternyata kita itu harus senantiasa menyeimbangkan 3 elemen tadi. Dari kecil kita mungkin belum tahu rasanya kenikmatan ibadah, dari pelaksanaan itu aturan-aturan agama seperti ini itu ya saya laksanakan aja. Jadi tapi sekarang setiap saya melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, jadi saya akan menyeimbangkan ketiga elemen tadi. Ketika
kecil sudah mendapatkan bekal yaitu syariat. Nah, yaitu iman atau saya Islam ya. Islam Mas. Maksudnya pengetahuan tentang Islam itu kan sudah tertanam dari kecil. Lalu saya akan perlahan-lahan dari ini menimbulkan perasaan iman. Jadi setiap saya melakukan kegiatan ataupun taruhlah kalau di Islam kan sholat yang utama itu ada 5 sebenarnya rukun Islam. Jadi ketika saya melaksanakan sholat itu saya menumbuhkan iman dalam diri saya. Ketika kita sholat, apa sih itu iman? Iman itu bisa dikatakan adalah keyakinan. Kita itu yakin bahwa kita itu menjalankan syariat atau menjalankan sholat ini itu lillahi ta'ala. Jadi ketika kita Allahu Akbar, itu kita rasakan kenikmatan iman ini. Saya yakin bahwa ada zat yang lebih dari dunia dan seisinya ini dan memiliki kekuatan yang lebih dan tidak bisa kita deskripsikan ya Mas. Jadi kita itu merasa kayak kita berhadapan dengan dia, berhadapan dengannya itu kayak rasanya seperti ini loh. Jadi ketika melaksanakan kegiatan semacam itu timbul perasaan yang sekiranya itu membuat diri saya itu lebih tenang. Dari perasaan-perasaan kayak keduniawian, dari perasaan-perasaan yang takut, dari segala perasaan yang negatif itu ketika saya meyakini bahwa ada zat yang maha kuasa yang sedang saya hadapi saat sholat ini, saya tidak merasakan ada hawa-hawa yang lain. Jadi fokus kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya sholat, ketika banyak syariat yang saya dapat selain sholat itu ada juga dalam kehidupan ya. Hablum minallah kan sholat, ada juga hablum minan nas yang namanya, jadi kita itu harus baik pada sesama. Jadi ketika utamanya kita berbuat baik pada orang, itu saya hadirkan juga iman dalam diri. Jadi kita itu sebenarnya sudah ditanamkan nilai-nilai tasawuf sejak kecil, tapi kita itu belum sadar terhadap ini toh sholat itu apa sebenarnya. Kan kita itu sewaktu kecil itu disuruh sholat, taunya ya sholat, menyembah ke Allah gitu kan. Iya. Tapi kalau di tasawuf ini, menurut Mas tadi kan kita itu sebenarnya sudah diajarkan sejak kecil bahwasanya kita itu harus sholat. Iya. Kan kalau diajarkan sejak kecil itu, kamu sholat agar mendapatkan surga. Seperti itu kan ya ajarannya ketika kecil. Iya, ada tapi ketika yang tasawuf ini, tingkatannya lebih besar ya Mas berarti. Lillahi ta'ala seperti itu. Iya, maka dari itu ketika saya itu dari kecil disuruh sholat tadi, disuruh mengerjakan kebaikan, itu saya landaskan tidak ada rasa yang sekiranya saya rasakan seperti sekarang. Jadi dulu itu yang masih merasakan jadi pikiran, ini saya disuruh, saya disuruh, ini saya laksanakan, ini perintah dari orang tua seperti ini gitu. Nah, namun ketika saya telah diajarkan pelajaran banyak di kuliahan ini, di tasawuf psikoterapi ini, saya jadi bisa memberikan makna dari sesuatu apa sih yang saya kerjakan ini gitu. Jadi ketika apapun yang kita harapkan itu tidak ada harapan yang lebih kecuali ridho Allah. Kan kita tahu ada juga yang pernah bilang ilmuwan sufi gini, janganlah engkau terlalu berharap kepada yang selain zat. Nah, jadi saya dari situ berkaca bahwa apapun di dunia ini itu tidak akan sepadan dengan pencipta dunia ini gitu. Jadi kita ketika mungkin kalau dulu diajarkan bahwa kamu mengerjakan sholat akan mendapat surga, kamu sedekah akan mendapatkan surga, mendapat pahala. Itu di benak saya itu dulu saya pahala. Nah, gitu Mas. Jadi kayak dulu itu mengharapkan pahala, kebaikan. Bahkan dulu sampai ketika
sesuatu ini tidak dikerjakan sesuai yang diperintahkan oleh orang tua atau diperintahkan sesuai tuntunan, itu saya bingung, ini sebenarnya agama apa, sebenarnya ini pahala apa bukan pahala atau bukan. Kalau nggak pahala ya nggak akan saya kerjakan kalau begitu. Dulu sampai kepikiran seperti itu. Nah, perbandingan dari sekarang, ketika apapun yang saya kerjakan hari ini itu tidak akan saya, istilahnya saya tidak akan mengharapkan apapun di dunia ini, dari dunia ini ya. Jadi kita sebenarnya itu apa ya, ini ndak ilok saja nih Mas, mengharapkan sesuatu pada ciptaannya. Maka kita itu harus mengharapkan apa sih, mengharapkan itu tadi dari sang pencipta, fokus. Kita itu dididik fokus. Jadi ketika kita tidak akan timbul rasa-rasa yang negatif kan, yang kalau tadi yang saya bilang ketika saya mendengar atau mengerjakan sesuatu, saya masih bingung ini pahala atau bukan, ini pahala atau bukan. Kalau sekarang kita ya, oh yang penting saya kerjakan niat dengan baik karena ridho Allah, sudah itu. Jadi timbul rasa kecewa, timbul rasa jengkel ataupun kesal sendiri itu hampir tidak ada, Mas. Kita itu yang saya takutkan adalah lebih ke itu restu dari ridho dari pencipta itu. Takutnya itu takut yang gimana Mas? Nah, takutnya yang saya takutkan sekarang itu bukan karena pahala, bukan karena saya tidak dapat pahala. Yang saya takutkan adalah ketika saya mengerjakan ini sudah apa ya, niat ridho Allah Ta'ala gitu kan ya. Nah, saya itu yang saya takutkan ketika hal itu mulus, malah justru ketika hal itu mulus, saya itu takut apakah Tuhan atau apakah Allah ini meninggalkanku gitu. Kok kelihatannya kok mulus-mulus saja kan. Dari sini saya berkaca bahwa ini di dalam dunia ini tidak ada yang mulus. Jadi setiap hambanya itu mesti diuji untuk meningkatkan derajatnya gitu dulu. Nah, dari sini saya berkaca ketika ada hal-hal yang saya lakukan itu berjalan dengan mulus, itu saya malah takut. Nah, dari situ saya takutnya ketika apa? Apakah Allah meninggalkan saya gitu? Apakah Allah sudah tidak peduli dengan saya, dan karena segala sesuatu urusan saya itu terasa mudah, tapi di sini itu terasa kurang enak gitu. Nah, itu ketika saya ketersambungan iman, Islam dan ihsan tadi, saya berasa sudah berusaha menyeimbangkan, maka akan timbul ketika kita mengerjakan sesuatu itu merasa dilihat oleh Allah dan merasa telah diridhoi apapun ketika niat kita sudah tersambung kepada Allah gitu. Jadi seperti itu ya. Keterkaitan antara jurusan antara tasawuf ya Mas ya. Iya, pelajaran tasawuf itu sangat, bagi saya adalah sangat memberikan kontribusi bagi pemaknaan hidup saya gitu. Jadi kayak ketika dari awalnya mengerjakan karena disuruh, ini mengerjakan, ini ketika sudah masuk dan diberikan banyak sekali materi, itu saya jadi bisa memberikan pemaknaan dari apapun yang saya tindakan gitu. Gitu. Oke, selanjutnya berarti itu tasawuf itu sangat berkontribusi lah ya. Iya sangat sekali Mas. Jadi dulu dan ibaratnya sangat berbeda. Jadi pemaknaan hidup itu sangat penting Mas dari kita. Jadi ketika ada apapun yang kita kerjakan itu kita bisa memberikan makna, tidak hanya sekedar ketergantungan sama dunia kan. Dulu ketika kita disuruh tidak bisa memberikan makna kan. Saya mengerjakan ini karena karena orang ini atau karena suatu ini. Nah, itu yang kita istilahnya belum ada yang namanya keimanan dalam diri. Jadi biasanya kan kalau kecil itu biasanya gini, disuruh sholat sama orang tua lah ya. Iya. Disuruh sholat sama orang tua, terus habis itu karena kita takut nanti, kamu loh kalau nggak sholat nggak tak kasih uang gitu ya. Iya. Itu kan benar-benar ikhlas ya, berarti
itu masih mengharap dunia seperti Iya, itu. ha. Belum lillahi ta'ala. Ketergantungan dalam hal dunia itu ketika kita masih kecil kan wajar sekali karena namanya tingkatan iman Islam dan ihsan itu kita bisa memaknai dalam diri. Ketika masih kecil itu butuh yang namanya pendorong. Nah, Benar. butuh yang namanya istilah motivasi. Meskipun itu masih dalam lingkup dunia, itu kalau kecil enggak apa-apa, Mas. Kalau kita masih istilahnya awam, itu enggak apa-apa. Dalam artian namun ketika kita sudah bisa memberikan makna pada tasawuf atau pada setiap tindakan kita, jadi kita itu sudah tidak mengharapkan yang lain-lain lagi. Meskipun kamu nanti istilahnya kamu ngisi pengajian ini ya, nanti saya tak kasih uang. Nah, ketika kita dihadapkan dengan sisi itu, meskipun mulut kita berbicara, oh iya enggak apa-apa, tapi hati kita itu merasakan bahwa oh saya tetap ridha Allah. Tetap ridha Allah. Di dalam mata kita melihat dunia, mulut kita berbicara tentang dunia, tapi hati kita harus tetap tersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, sangat memberikan itu, Mas. Ketika ada guncangan-guncangan keimanan itu loh. Jadi kita harus senantiasa itu harus senantiasa ingat, harus senantiasa kita optimalkan gitu, keimanan gitu. Apalagi dalam perkuliahan ya Mas ya, mungkin banyak yang mengganggu iman, menggoyahkan iman ya. Iya Mas. Apalagi pelajaran yang sekiranya itu kok gini kok jadinya itu berarti kan menggoyahkan intinya kan tadi kan seperti Gusti Allah itu sedang mencoba menggoyangkan iman kita lah. Mencoba memberikan cobaan pada hambanya gitu, untuk meningkatkan derajat itu sudah saya maknai seperti itu. Jadi kalau meskipun dalam lingkungan kita itu banyak yang istilahnya dia itu Islam, tapi ketika mengerjakan syariat itu alah-alah kono, istilahnya nah itu kita tidak terbawa hal-hal seperti itu. Intinya kita itu ikuti iman kita sendiri lah ya. Iya betul. Yang benar-benar iman gitu kan. Iya. Dalam artian kita sekiranya ini iman saya ikuti. Ketika mereka tidak seiman seperti keyakinan iman yang benar menurut saya, itu jadi ya sudah, mereka ya enggak apa-apa, saya biarkan. Saya tidak akan memaksa mereka, hanya untuk memberikan sebuah kontribusi yang sekiranya hanya didengarkan telinga saja gitu Mas. Ya, seperti ayat di Quran itu ya Mas ya. Lakum dinukum waliyatin. Ya betul sekali. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Seperti itu ya Mas. Iya bisa. Baik, untuk selanjutnya itu menurut Anda seberapa urgen keilmuan tasawuf ini dapat diterapkan di dalam masyarakat? Oh iya, menurut seberapa urgen ya, kita tinjau saja hari ini Mas. Kita lihat saja keadaan hari ini. Kita tidak tahu ya. Kalau di lingkungan saya kan dulu masih ya namanya homogen kan, seiman ibaratnya, tebal ya, seiman gitu, sudah jamaah trap ibaratnya. Kalau ada perkumpulan keagamaan itu semua itu kompak. Saya kaget itu ketika masuk awal kuliah atau masuk ranah-ranah dunia perkuliahan ini, kayak seperti hidup di kota Mas. Jadi semua heterogen itu. Heterogen. Iya, jadi semua itu kelihatannya Islam, tapi Islam standarisasinya beda-beda. Ada lucu ya Mas. Iya, lucu sekali. Kadang istilahnya ini Islam, tapi kok gini. Ini Islam, tapi kok gini. Kamu Islam enggak? Islam Mas, tapi kok gini loh. Oh ya enggak apa-apa gitu kan. Ini Islammu. Oh gitu ya Mas. Untuk Anda sendiri memaham untuk kepercayaan sampean sendiri ya Mas ya. Iya. Tentang Islam yang berbeda-beda seperti itu, gimana tuh menurut Anda sendiri itu gimana kok beda? Terus apa yang Anda simpulkan atau apa yang jenengan pakai untuk agar tidak terbawa? Ikut, ya. Oh ya. Kalau sekiranya istilahnya kita bergabung, kalau sudah bergabung dengan masyarakat, itu api itu digunakan dengan baik, maka akan menjadi sebuah
manfaat bagi sekitar. Contohnya ketika kita ada permasalahan dalam keagamaan seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan baik-baik. Nah, kita bisa memberikan dasar-dasar yang lebih kuat pada orang lain gitu, Mas. Jadi ketika membedakan, bukan membedakan dalam artian mengkafirkan ya, Mas. Tapi bukan dalam artian ini sekiranya kita menakar keimanan orang masing-masing itu tidak mengacu melulu pada standarisasi syariat, Mas. Jadi saya, yang di pikiran saya ketika bertemu dengan orang-orang yang semacam itu, awalnya ya saya ingatkan dulu, kita berikan bahwa pemahamannya seperti ini loh sebenarnya. Nah, ketika dia mempunyai argumen atau pendapat seperti ini ataupun berbeda, itu kita memberikan mana bahwa yang penting saya sudah memberikan pemahaman. Nah, yang penting kita sudah memberikan sesuatu yang kita bisa gitu. Nah, ketika ada bahkan kita ketika diikuti gitu ya, Mas. Ketika pendapat kita diikuti, jadi istilahnya ya alhamdulillah. Namun ketika kita pendapat kita tidak diikuti, bahkan disangkal, itu saya memberikan makna bahwa saya hanya mengharapkan ridha Allah untuk menyadarkan orang ini. Untuk kekuatan yang maha membolak-balikkan hati. Nah, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Dikembalikan lagi ya. Kita kan sudah berusaha menyadarkan siapa sih yang sekiranya itu berbelok gitu kan. Iya, sekiranya ketika melihat ya namanya kita sekarang zamannya era-era apa ya, Mas? Istilahnya di mana semua tindakan itu terbuka, Mas. Yang saya herankan dalam kasus masyarakat ini, kalau kita melihat di dunia sosial media terutama, itu banyak sekali apa ya istilahnya kemaksiatan yang merajalela kan, Mas ya. Nah, bahkan orang-orang yang merasa bahwa menyebarkan kemaksiatan itu mereka malah bangga. Nah, sementara kita ketika ingin memberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang istilahnya menurut syariat itu benar, nah itu kita diberikan makna bahwa oh kamu so alim, kamu kok gitu, kamu apa sih, ini agamaku gitu kan ya. Iya benar. Ketika kita sudah berada pada situasi yang seperti itu, ya kita berdoa saja bahwa apa yang bisa menyadarkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memberikan istilahnya pemahaman, memberikan istilahnya pengertian ini loh. Nah, selain urgensinya untuk memberikan manfaat bagi orang lain, itu juga dalam pelajaran tasawuf kan banyak sekali kita mempelajari istilahnya apa ya, hikmah dari para sufi, Mas. Terutama kita bisa mendengar bahwa Al-Ghazali sekian banyak ilmunya, bahkan semacam selevel Al-Ghazali gitu ya, semakin banyak ilmunya dia kurang apa tuh Al-Ghazali, banyak mengarang ilmu, banyak memberikan kontribusi dalam Islam. Tapi ketika hampir akhir hayatnya, dia itu sadar bahwa ilmu itu bukan segalanya. Nah, akhirnya ketika Imam Al-Ghazali sudah mulai menyadari bahwa apakah ilmu ini adalah segalanya, itu beliau memberikan makna bahwa apakah dengan saya banyak ilmu akan diridhoi Allah. Nah, bahkan selevel Al-Ghazali, Mas. Nah, itu melepas kursi keilmuannya itu demi kembali ke Makkah untuk belajar tasawuf. Nah, untuk mendekatnya lebih dekat lagi kepada Allah ya. Iya, benar sekali. Dan ketika apa ya istilah hikmah itu sudah datang pada diri kita, kita itu sebenarnya sudah memberikan makna pada hidup kita dan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi urgent sekali menurut saya pada era saat ini, Mas. Ketika kemaksiatan itu merajalela, kenapa kebaikan tidak boleh juga merajalela? Nah, itu yang sangat saya prihatinkan itu, Mas. Aduh, ketika kita enak-enak memberikan pengarahan yang benar, memberikan syariat yang istilahnya berjalan lurus, itu mereka memberikan stigma bahwa so alim. Kamu lulusan pondok ya? Kamu
Mas, kamu sampai mana ilmunya kok berani-beraninya mencermai saya nih? Saya memberikan makna bahwa kamu kok berpikir seperti itu, bahwa ilmu itu bahwa dipandang, apakah ilmu itu harus dipandang bahwa yang mengatakan orangnya atau latar belakang orangnya. Bahkan ketika kamu diberikan hidayah itu bisa lewat mana-mana gitu, Mas. Dalam sebuah kutipan itu Jalaluddin Rumi itu pernah berkata, ketika seseorang diberikan makna kebaikan namun dia menolak, itu biarkanlah dia, maka hidayah Allah akan menjemputnya gitu. Jadi kita gak harus memaksa. Ya, paksaan itu tidak enak ya, Mas ya. Sepertinya ketika kita memberikan mana, ya seperti anak kecil tadi. Iya. Itu kalau anak kecil. Kalau anak besar kan istilahnya yang main juga sudah pikirannya, nafsunya itu sudah menggebu-gebu. Jadi sulit. Ketika kita sulit, ya sudah, kamu berhenti, batasanmu di situ. Biar Allah yang menyelesaikan ini gitu. Jadi kita kembali lagi, itu bukan kehendak kita ya, Mas. Iya, Ini benar. kita pasrahkan saja kepada Sang Pencipta seperti itu. Iya. Kalau menurut Mas sendiri gini, saran agar kita senantiasa berada dalam jalur tasawuf di dalam kehidupan sehari-hari itu gimana, Mas? Saran. Sarannya itu gimana? Sebelum itu ke saran, jalur tasawuf itu seperti apa sih, Mas? Oke. Jalur tasawuf itu yang saya pelajari di mana-mana itu pada hakikatnya, pada intinya kita itu hanya mempelajari satu ini. Bagaimana cara kita untuk senantiasa hidup lebih baik. Hidup lebih baik itu yang di mana? Kalau menurut pandangan mungkin ini warga Amerika atau warga ilmuwan luar ya, ilmuwan barat, itu hidup lebih baik dimaknakan ketika kita sudah memaknai hidup dan kita merasa bahagia. Itu. Tapi ilmuwan barat di sini menjelaskan bahwa mereka itu berfokus pada kehidupan dunia. Nah, sedangkan kita dalam tradisi sufi itu kebahagiaan yang sejati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mempelajari tasawuf, ini sebenarnya jalur tasawuf seperti apa? Jalur tasawuf ini bisa dikatakan bahwa ketika kita sudah merasakan bahwa keimanan kita sudah optimal, sudah merasa apapun diawasi Allah, sudah merasa Islam, sudah merasakan bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari di syariat itu sudah benar. Lalu kita adalah ihsan. Kita itu senantiasa berada dalam lindungan Allah. Apapun yang terjadi, Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Nah, keyakinan dalam tasawuf itu yang senantiasa selalu ditanamkan dalam hati kita, itu harus seperti itu. Jadi sarannya gimana ini, Mas? Agar tetap dalam jalur tasawuf ini dalam kehidupan sehari-hari khususnya ya. Gimana ini? Nah, kita harus senantiasa istilahnya mengambil hikmah, Mas. Jadi kita itu diciptakan bukan hanya semata-mata untuk dunia, tapi kita diciptakan dari kita diciptakan itu mulai dari kita kecil hingga kita menuju dewasa itu senantiasa harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang gitu. Jadi ketika sesuatu hal lain selain Allah itu memalingkan dari diri kita harus segera kembali. Tanamkan bahwa Allah itu adalah tujuanku yang sebenarnya. Ketika kita berusaha untuk menggapai Allah, itulah yang dinamakan kita berada dalam jalur tasawuf. Jadi ketika untuk teman-teman ya yang ingin
senantiasa berada di dalam jalur tasawuf ini. Jadi tetap pelajari keilmuan dan masukkan hal-hal yang positif untuk dalam diri kalian. Seumpama kita berhadapan dalam suatu kondisi yang kita tidak bisa memberikan kontribusi terlalu banyak, ingatlah Allah itu selalu membaca gerak-gerik kita, membantu gerakan kita dan mempermudah gerakan kita gitu, Mas. Mungkin Jadi kita itu harus tetap selalu beribadah ya Mas. Maksudnya beribadah itu ya, tetap lillahi ta'ala, seperti ikhlas. iya, tidak cuma beribadah Mas, bahkan setiap detik kita apapun yang kita lakukan itu harus selalu mengingat Allah. Dalam pengajaran saya yang baru-baru ini ya, ketika kita ingin melupakan sesuatu keduniaan, maka kita itu harus mendekat yang namanya akhirat. Siapa yang menciptakan akhirat? Siapa yang membentuk akhirat? Siapa yang menciptakan semua ini gitu. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa tidak ada yang pantas, tidak ada ciptaan yang pantas kita agungkan, melainkan hanya penciptanya saja. Itu apa gunanya kita mengagungkan penciptaannya jika kita tidak memberikan diri kita atau memberikan kontribusi terbaik kita untuk Maha Pencipta gitu. Kata tasawuf itu ada kata-kata seperti ini dalam tingkatan ma'rifat Mas. Ya. Yang pertama kamu utamakan itu adalah dirimu, Tuhanmu, dunia dan akhiratmu. Dimana empat ini ketika kita sudah mengenal diri kita, kan kita akan mendapatkan keimanan di situ. Ya, betul. Nah, dimana keimanan di situ akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah dekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan dunia. Yang mana ketika kita malah mengejar dunia dan melupakan tentang iman atau kepercayaan, juga melupakan tentang Tuhan, kita akan sedikit riuh di dunia ya Mas. Bahkan ya, iya. Meskipun kita terlihat mendapatkan dunia, namun sebenarnya itu Sebuah ujian. iya, sebuah ujian atau sebuah kebohongan bahkan ya. Iya. Yang dikatakan bahwasanya kita itu mendapatkan dunia, namun ternyata tidak seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengenal diri kita, sudah mengenal Tuhan, setelah itu kita mendapatkan dunia, lalu kita akan mendapatkan akhirat yang sesungguhnya. Ya. Mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Karena ini bukan podcast perdana, kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu lagi podcast-podcast setelah ini ya Mas ya. Ada lagi kan Mas kelanjutan? Masih ada. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap berada dalam ridho Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin.